Untuk mengetahui tuli konduksi atau tuli syaraf, kita bisa melakukan tes suara berfisik seperti tes Garpatula dan audiometer. Yang kelima ialah bising. Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam, bicara atau pidato, dan buatan manusia seperti bunyi mesin. Berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, audible noise atau bising pendengaran. Bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31 MHz. Dan occupational noise, bising yang berhubungan dengan pekerjaan. Impulse noise, bising impulsif atau bising impulsif, bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak, misalnya pukulan palu ataupun ledakan. Yang keenam, vibrasi. Vibrasi adalah getaran. Dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis lainnya. Vibrasi dibedakan menjadi vibrasi karena getaran udara yang pengaruhnya pada akustik. Yang kedua, getaran mekanis yang mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan pengaruh terhadap alat-alat tubuh. Getaran dalam jangka waktu cukup lama akan menimbulkan kelainan pada tangan berupa kelainan pada persyarafan dan peredaran darah. Yang kedua, kerusakan pada persendian tulang. Mencegah getaran mekanis, getaran suatu benda dapat dihindari dengan meletakkan bahan peredam di bawah benda yang bergetar. Selain itu, di tempat duduk atau alas kaki diletakkan bahan peredam. Tebal tempat duduk dan alas kaki sangat menentukan besar redaman. Sekian untuk bioakustik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biooptik. Biooptik berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan optik yang merupakan bagian dari ilmu fisika yang artinya cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Biooptik secara spesifik ada klasifikasi, ialah optik geometrik dan optik fisis. Optik geometrik disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar atau suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometrik juga menjelaskan sifat cahaya tegak lurus. Biooptik. Biooptik berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan optik yang merupakan bagian dari ilmu fisika yang artinya cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan penginderaan penglihatan manusia, yaitu mata. Secara spesifik, biooptik dibagi menjadi 2, optik geometri dan optika fisis. Optik geometri bisa disebut dengan optik sinar yang merupakan sinar atau suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear, sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, pembesaran subjek lebih sederhana. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus, berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya, dan gambar secara garis lurus. Yang kedua, optika fisik. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisis mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi,
penyebaran cahaya, intervensi, penyebaran gelombang, dan polarisasi getaran atau getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Lensa. Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membiaskan atau meneruskan hampir semua cahaya melaluinya. Jenis-jenis lensa dibagi menjadi dua, lensa sferis dan lensa silindris. Di dalam lensa sferis terdapat dua lensa konvergen atau konveks, yaitu sinar sejajar yang menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan nyata, juga disebut lensa positif atau lensa cembung. Yang kedua, lensa divergen atau konkav, yaitu sinar yang sejajar yang menembus lensa akan menyebar. Lensa ini biasa disebut lensa negatif atau lensa cekung. Dan selanjutnya, lensa silindris. Lensa yang mempunyai permukaan silindris atau disebut dengan lensa silindris. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula fokus negatif. Mekanisme dalam lensa dibagi menjadi dua, yaitu refleksi, pemantulan cahaya oleh permukaan, dan refraksi, perubahan arah cahaya karena melalui medium tertentu. Kesesatan lensa. Kesesatan lensa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah abrasi sferis yang disebabkan oleh kecembungan lensa. Aberasi sferis dapat dihilangkan dengan menggunakan diafragma yang diletakkan di depan lensa atau dengan gabungan aplanatis yang terdiri dari dua lensa yang jenis kacanya berlainan. Yang kedua, terjadi akibat tidak sanggupnya lensa membentuk bayangan dari sinar di tengah-tengah dan sinar tepi, tidak dapat diperbaiki dengan diafragma. Yang ketiga, astigmatisme, disebabkan oleh suatu titik benda membentuk sudut besar dengan sumbu sehingga bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu primer dan sekunder. Kelengkungan medan bayangan yang dibentuk oleh lensa pada layar letaknya pada bidang lengkung. Selanjutnya, distorsi. Gejala terbentuk bayangan palsu karena di depan atau di belakang lensa diletakkan diafragma atau celah. Benda berbentuk kisi akan tampak bayangan berbentuk tong atau bantal. Selanjutnya, aberasi kromatis, disebabkan karena fokus lensa berbeda-beda untuk tiap-tiap warna. Akibatnya, bayangan yang berbentuk akan tampak berbagai jarak dari lensa. Selanjutnya ialah mata. Komponen penglihatan atau mata ada tiga, yaitu mata, sistem saraf, dan korteks penglihatan otak. Mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada retina, dan sistem saraf berguna untuk memberikan informasi ke otak. Korteks penglihatan otak berfungsi menganalisa penglihatan tersebut. Alat optik pada mata. Yang pertama, kornea, yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Yang kedua, aqueous humor, yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Yang ketiga, lensa kristalin, yang berfungsi untuk mengatur letak bayangan agar tepat jatuh di bintik kuning dan memfokuskan serta meneruskan cahaya yang akan masuk ke mata supaya jatuh tepat di retina. Yang selanjutnya, iris, yang berfungsi memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecil pupil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk.
Selanjutnya, pupil yang berfungsi sebagai tempat masuk cahaya dan untuk dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya, otot mata yang berfungsi menyangga lensa kristalin dan mengatur besar kecilnya lensa. Dan vitreous humor yang berfungsi meneruskan cahaya dari lensa ke retina, dan retina berfungsi menangkap serta meneruskan cahaya dari lensa hingga ke saraf mata. Bintik kuning adalah lengkungan pada retina yang merupakan bagian yang paling peka pada retina. Dan yang terakhir, syaraf optik yang berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga perjalanan cahaya di dalam mata. Cahaya akan masuk ke sistem lensa dan selanjutnya akan diteruskan masuk ke vitreous humor dan masuk ke retina. Setelah masuk ke retina, cahaya akan masuk ke otak dan dianalisis di otak. Kelainan optik mata. Yang pertama, miopia. Miopia adalah bentuk mata terlalu lonjong sehingga benda berjauhan tak terhingga akan tergambar tajam di depan retina. Penderita miopia dianjurkan untuk menggunakan kacamata berlensa negatif. Yang kedua, hipermetrop merupakan penyimpangan penglihatan di mana bola mata agak gepeng dari normal. Mata yang demikian itu tanpa akomodasi bayangan tak terhingga akan terletak di belakang retina. Penderita hipermetrop dianjurkan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Yang ketiga, presbio. Pada mata presbio biasanya menggunakan lensa positif dan negatif. Biasanya presbio ini terjadi pada orang-orang yang sudah berumur atau tua. Astigmati atau silindris, sesuatu sesatan lensa yang disebabkan oleh suatu titik benda membentuk sudut besar dengan sumbu sehingga bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu primer dan sekunder. Astigmati disebabkan oleh kornea yang tidak berbentuk sferis. Adaptasi gelap terang. Yang pertama, adaptasi terang. Mekanisme penyesuaian terang atau cahaya pada kerucut dan batang terjadi perubahan di bawah pengaruh energi sinar yang disebut fotokimia. Di bawah pengaruh fotokimia ini, rodopsin akan pecah, masuk ke dalam retin dan skotopsin. Retin akan terinduksi menjadi vitamin A di bawah pengaruh enzim alkohol dehidrogenase dan koenzim, dan terjadi proses timbal balik atau vice versa. Ruston 1950 telah membuktikan adanya rodopsin dalam retina mata manusia. Ternyata konsentrasi rodopsin sesuai dengan distribusi rod. Penyinaran dengan energi cahaya yang besar akan dilakukan secara terus-menerus. Konsentrasi rodopsin di dalam rod akan sangat menurun sehingga kepekaan retina terhadap cahaya akan menurun. Yang kedua, mekanisme penyesuaian gelap. Seseorang yang masuk ke dalam ruangan gelap yang tadinya berada di ruangan terang, jumlah rodopsin di dalam rod sangat sedikit. Sebagai akibat, orang tersebut tidak dapat melihat apa-apa di dalam ruang gelap. Selama berada di ruang gelap, pembentukan rodopsin di dalam rod sangatlah perlahan-lahan. Konsentrasi rodopsin akan mencapai kadar yang cukup dalam beberapa menit berikutnya, sehingga akhirnya rod akan terangsang oleh cahaya dalam waktu singkat. Selama penyesuaian gelap, kepekaan retina akan meningkat mencapai nilai hanya dalam waktu seberapa menit saja.
Kepekaan retina mencapai nilai yang diperlukan 1 jam, sedangkan kepekaan retina akan menurun dari nilai apabila seorang dari ruang gelap ke ruang terang. Proses penurunan kepekaan retina hanya diperlukan waktu 1 sampai 10 menit. Penyesuaian gelap ini ternyata kon lebih cepat daripada rod. Dalam waktu kira-kira 5 menit, fovea centralis telah mencapai tingkat kepekaan. Kemudian dilanjutkan penyesuaian gelap oleh rod sekitar semenit. Rata-rata terjadi pada 15 menit pertama. Sebelum masuk ke kamar gelap, misalnya ruang ronsen, biasanya dianjurkan memakai kacamata merah atau salah satu mata dipejamkan dalam beberapa saat, kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, tanggap warna. Tanggap warna merupakan salah satu kemampuan mata yang mekanismenya masih belum jelas. Ada 3 tipe kon menurut Lamanov, Young, Helmholtz. Yang pertama, kon biru, yang mampu menerima gel dengan frekuensi 400 sampai 500 milimikron, yang dapat mendeteksi warna ungu, biru, dan hijau. Kon hijau. Selanjutnya, kon hijau, yang mampu menerima gel dengan frekuensi 450 sampai 650 milimikron, yang dapat mendeteksi warna biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Dan yang terakhir, kon merah, yang dapat mendeteksi seluruh gelombang cahaya, tetapi respon terhadap cahaya orange kemerahan sangat kuat daripada warna-warna lainnya. Ketiga, warna pokok disebut trichromatic, atau yang sulit dimengerti bagaimana kon dapat mendeteksi warna-warna menengah dari 3 warna pokok. Suatu warna menengah terproduksi karena 2 tipe kon yang terangsang, atau penggabungan dari 2 tipe kon. Contohnya, kon hijau dan kon merah yang terangsang bersamaan, tetapi kon hijau terangsang lebih kuat daripada kon merah. Maka, warna terproduksi adalah kuning kehijauan. Yang kedua, kon hijau dan kon biru yang terangsang secara bersamaan, tetapi intensitas rangsangan terhadap kon hijau lebih besar daripada kon biru, sehingga menjadi hijau kebiruan. Selanjutnya, buta warna. Buta warna terjadi karena sel-sel retina tidak mampu merespon warna dengan semestinya, atau terjadi pelemahan pada sel kon atau kerusakan permanen. Klasifikasi buta warna yang pertama, trichromacy, atau mengalami perubahan sensitivitas warna 1 atau lebih sel kon, yang sering dialami oleh orang-orang. Ada 3 tipe. Yang pertama, protanomali yang cenderung ke warna merah, deuteromali yang cenderung ke warna hijau, dan trinomali cenderung ke warna biru. Yang kedua, dikromasi, atau satu sel kon rusak. Dikromasi ada 3 jenis. Yang pertama, protanopia. Yang kedua, deuteranopia, dan yang ketiga, tritanopia. Selanjutnya, monokromasi, yang sering dianggap sebagai buta warna oleh orang umum. Retina mata mengalami kerusakan total dalam respon warna dan hanya dapat melihat warna hitam dan putih yang mampu diterima oleh retina. Fakta buta warna. Buta warna merupakan cacat mata akibat kelainan genetik dari ayah atau ibu.
dibawa oleh kromosom X, tidak bisa diobati karena ini bukan penyakit. 99% seorang buta warna tidak mampu membedakan antara warna hijau dan merah. Tes yang digunakan untuk melihat buta warna ialah Ishihara Chart. Anggapan yang selama ini salah oleh orang-orang ialah bahwa buta warna hanya mampu melihat warna hitam dan putih. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang bioakustik dan bioptik. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.